Ibu-ibu masih semangat? Semangat. Oke, bagus sekali. Kalau masih semangat, kita lanjutkan Bu pembahasannya. Ya, tadi Ibu sudah mengetahui bahwasanya kalau Ibu itu ketika mau minjam harus ada alasannya ya Bu. Iya. Apa gitu. Nah, sekarang kalau sudah memutuskan mau meminjam, itu harus tahu dulu tempat meminjamnya. Mana, siapa, ya Bu. Jadi jangan asal memilih tempat pinjaman gitu. Harus diperhatikan, jangan sampai merugikan diri ibu sendiri. Oke, karena banyak sekali perorangan ataupun lembaga pasti yang menawarkan pinjaman ketika ada orang yang mau butuh pinjaman gitu. Bahkan ada kelebihannya, ada kekurangannya, jadi nanti dibanding-bandingkan tempat peminjamannya itu Bu. Nah, oke, sekarang langsung aja. Di sini ada flip chart, tapi supaya lebih fokus ataupun supaya tidak terlalu tegang dan serius, kita tepuk P2K dulu ya Bu sebelum nanti menunjukkan flip chart-nya. Iya. Masih ingat tepuk P2K 2-nya? Masih, sabar ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo. Harusnya di awal itu tepuk P2K 2 dulu. Oke, ulang ya. Tepuk P2K 2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Satu kali lagi. Tepuk P2K 2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, terima kasih ibu-ibu. Tepuk P2K 2-nya. Luar biasa. Oke, selanjutnya langsung ke flip chart. Nah, ini flip chart ya Bu. Ini flip chart yang ada gambarnya, ada judulnya juga, dan juga ada tulisannya. Banyak, lumayan di sini. Nanti saya akan jelaskan dan bareng-bareng kita diskusikan lah Bu, ataupun kita bahas. Oke, tadi kan judulnya tempat meminjam. Jadi tempat meminjam itu banyak ya Bu. Nah, yang ada di flip chart itu ada 5. Yang pertama yaitu tempat meminjam itu ada di bank. Terus selanjutnya itu adalah koperasi simpan pinjam. Terus yang selanjutnya adalah kelompok simpan pinjam, baik itu arisan ibu-ibu ataupun arisan bisa PKH, arisan pengajian. Terus yang keempat dulu itu adalah pinjam ke saudara atau kerabat terdekat ya Bu. Terakhir itu rentenir atau bank keliling atau biasa dikatakan bank emok. Nah itu. Nah, udah tahu tempat meminjamnya itu ada bank, koperasi, kelompok simpan pinjam, saudara, dan rentenir terakhir. Nah, kita akan bandingkan Bu. Dari mulai proses cepatnya, perlu jaminan. Kita satu-satu dulu. Proses cepat dan mudah atau tidaknya. Nah, kalau di bank Bu, itu bagaimana prosesnya itu ketika mau meminjam? Lumayan rumit sih Pak. Lumayan rumit ya? Iya, kalau di bank itu emang rumit. Biasanya harus ada yang diisi formulir ya, mengumpulkan dokumen-dokumen yang lainnya. Jadi rumit kalau di bank itu karena memang banknya itu terdaftar gitu. Terus kalau misalkan di koperasi simpan pinjam itu bagaimana Bu? Jadi prosesnya kan bank tadi rumit. Kalau koperasi simpan pinjam sama ya Bu kayaknya? Sama ya? Sama kayak bank. Soalnya koperasi juga ada yang terdaftar. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dikumpulkan dulu kalau mau meminjam. Ya, gitu. Jadi kalau di sini tuh koperasi simpan pinjam cenderung rumit. Nah, kalau tadi bank rumit banget lah gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok simpan pinjam. Itu bagaimana prosesnya? Rumit atau tidak rumit? Mudah lah hasilnya. Misalkan arisan ibu-ibu biasanya. Itu bagaimana? Mudah ya. Mengalami ya, karena pernah ikut arisan ya Bu. Jadi tidak terlalu rumit kalau misalkan di kelompok simpan pinjam, misalkan di arisan ibu-ibu atau arisan PKH dan lain-lain. Jadi mudah selagi ada uangnya ataupun kasih yang tersedia. Kalau misalkan kosong ya nggak akan mungkin gitu. Nah, itu. Kalau saudara, kerabat itu mudah nggak minjam uangnya?
gampang-gampang rumit sih Gampang-gampang saudara mah. rumit, waduh. Gampang-gampang rumit. Iya, mungkin yang rumitnya itu kadang kalau jelas kalau lagi nggak punya bank, Iya. ya nggak akan ngasih saudara itu. Tapi kalau misalkan ada, biasanya suka pikir-pikir dua kali keluarga itu ya, karena ada kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Tapi kalau misalkan saudaranya sangat perhatian atau keinginannya ataupun kebutuhannya sudah terpenuhi, biasanya kalau ada yang meminjamkan uang itu mudah ya. Ya apalagi ke saudara lah, masa nggak biasa dia nggak dikasih atau dia dibantu, ke teman juga apalagi temannya dekat gitu, biasanya kan suka ngasih gitu, jadi prosesnya mudah. Rentenir itu bagian prosesnya, jadi kamu minjam Susah juga. susah, biasanya itu mudah Bu. Kebanyakan mudah ya, ibu perlu uang berapa dikasih gitu langsung tanpa ada persyaratan yang lain-lain gitu biasanya ya Bu, kebanyakan gitu, karena ya mau tidak mau yang minjam juga karena butuh banget mungkin nah itu. Tapi kalau bisa mah ya jangan gitu. Nah itu selagi bisa yang lain minjamnya jangan ke rentenir gitu, meskipun prosesnya mudah. Terus yang selanjutnya kita bahas, kalau di bank itu Bu perlu jaminan nggak? Ya, Perlu. Iya. Oh ya, jadi misalnya bagaimana Bu perlu jaminannya itu? Bisa ya biasanya pakai sertifikat Sertifikat. atau BPKB. Iya, pakai sertifikat rumah ataupun BPKB kendaraan motor ya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau di bank itu perlu jaminan gitu. Nah, terus selanjutnya koperasi simpan pinjam perlu juga nggak jaminan? Perlu. Bank dan koperasi sama ya? Perlu. Iya, sama gitu. Jadi Koperasi kok jadi terang. iya, sama Bu, sebetulnya hampir sama dengan bank, ada jaminannya juga biasanya gitu. Ya seperti tadi sertifikat tanah ataupun kendaraan bermotor. Nah, kalau misalkan di kelompok simpan pinjam arisan itu ada gak biasanya jaminan? Arisan mah nggak ada. Kebanyakan gak ada ya, Nggak ada. tergantung lah misalnya gitu. Bahkan ada juga yang perlu ada jaminan itu asalkan sesuai kesepakatan misalnya gitu. Nah, terus ada lagi saudara, kerabat dekat itu perlu jaminan nggak kalau meminjam ke saudara? Enggak ya? Enggak. Terlalu lah kalau misalkan ada jaminan gitu. Gitu. Nah, rentenir bagaimana? Rentenir nggak pakai jaminan. Pakai ya? Pasti. Itu juga kalau misalkan dalam jumlah banyak biasanya itu harus ada jaminan juga gitu. Tapi kebanyakan kalau misalkan jumlah sedikit mah tidak. Kalau di klip cari ini. Nah, selanjutnya kita bahas ada batas maksimal pinjamannya. Kalau misalkan kita akan meminjam. Kalau di bank itu maksimal peminjamannya berapa kira-kira gitu. Atau misalkan tergantung. Biasanya tergantung ya, Bu. Tergantung. Iya, sesuai dengan aturan ataupun yang uangnya, gitu. atau misalkan kalau jaminan Iya. diberikan misalkan harga motor 4 juta. Iya. Nah, itu berarti peminjaman tidak boleh lebih dari 4 juta gitu. Kalau koperasi sama juga ya, Bu. Biasanya tergantung sesuai ketentuan yang berlaku. Itu batas maksimal pinjamannya. Biasanya kalau yang lebih mudah itu dan memang persyaratannya itu kalau kita meminjam ke koperasi itu harus ada ataupun kita menjadi anggota, biasanya gitu bedanya. Kalau misalkan kita menjadi anggota koperasi itu biasanya kita mudah dan memiliki simpanan juga di koperasinya gitu. Nah, selanjutnya batas maksimal untuk peminjaman di kelompok simpan pinjam arisan itu bagaimana batas maksimalnya? Tergantung juga, Bu, sesuai kesepakatan kelompok bersama gitu. Jadi selama ada simpanan itu minjamnya segini gitu. Jadi ada kesepakatan. Terus yang keempat, saudara atau kerabat terdekat itu bagaimana batas maksimal pinjamannya? Gimana? Tergantung kemampuan pemberi utang. Kalau misalkan ibu minjam uang 2 juta tapi yang keluarganya punyanya sedikit, ya mau nggak hanya segini gitu, biasanya gitu. Terus yang terakhir kalau rentenir itu bagaimana batas maksimal pinjamannya? Gimana? Tidak ya, Bu. Jadi tidak itu artinya biasanya
sudah diatur juga gitu. Batas maksimalnya bahkan ya bebas mau minjem berapa, kadang suka mengasihkan rentenir itu. Ya, kebanyakan ya butuh berapa ada gitu. Nah, kalau misalkan cara pengembaliannya itu bagaimana? Kalau di bank, cara pengembalian uang ketika meminjam Cicil. dicicil Tiap gitu. bulan. Jadi ada aturan-aturannya ya gitu Iya. biasanya gitu. Kalau di bank, kalau di koperasi juga sama gitu. Harus sesuai aturan. Nah, kalau misalkan di koperasi ataupun kelompok simpan pinjam, arisan itu bisa disesuaikan, Bu. Cara pengembaliannya sesuaikan dengan kesepakatan. Di saudara sama bisa disesuaikan gitu. Kalau misalkan sudah ada baru dikembalikan gitu. Tidak terikat waktu lah saya. Terus kalau rentenir itu juga biasanya harus disesuaikan ini, Bu. Jadi harus tanggal segitu ya tanggal segitu. Nah, kalau misalkan tidak tepat waktu Harus gitu, tepat waktu. ya itu biasanya ada sanksi ataupun apalah gitu, bahkan bunganya lebih tinggi. Nah, sekarang kita bahas bunga. Jadi kalau di bank itu bunganya itu bagaimana, Bu? Tinggi bagaimana? Kalau kita meminjam ke bank, Banknya sih. tergantung banknya ya Iya, gitu. Tapi kebanyakan cenderung tinggi, Bu, kalau di Iya. bank gitu. Tapi kadang bank itu berbeda-beda, bunganya di sini segini, kalau di sini beda lagi. Kalau di koperasi simpan pinjam hampir sama ya, Bu, bahkan tinggi kalau di koperasi simpan pinjam itu bunganya. Nah, kalau simpan pinjam arisan cenderung nggak ada, bahkan kalaupun ada rendah itu bunganya gitu. Nah, kalau saudara kerabat nggak ada lah Nggak ada. biasanya ya, jarang ya gitu kebangetan kalau ada bunganya gitu. Kalaupun ada rendah gitu, tapi ya jarang lah gitu. Terus kalau rentenir, wah, Rentenir ya, tinggi banget. nah, Tinggi. tinggi banget Tinggi banget. dibanding yang lainnya gitu. Jadi sangat memberatkan gitu. Waspada kalau tidak bisa melunasinya Iya. itu, Bu. Biasanya ada janji-janji gitu ya yang harus ditepati nantinya itu, dan menjadi konsekuensi ataupun yang menjadi apa ya, merugikan lah nantinya gitu. Jadi kalau tidak tepat waktu atau tidak bisa melunasi, nantinya ibu akan rugi gitu. Harus ada hukuman mungkin lah kalau misalkan bisa dikatakan hukuman. Nah itu, Bu, jadi tempat meminjam kalau dibanding-bandingkan ya, Bu, dari mulai prosesnya perlu jaminan atau tidak, batas maksimal, dan sampai pada bunganya. Jadi ibu harus tahu nih tempat meminjam yang tepat untuk ibu sesuai dengan kemampuan ibu dan juga kebutuhan ibu. Jadi pinjamnya mau berapa gitu, dan mau kemana nih pinjamannya gitu. Dan kalau bisa ya total pengembali ataupun total, maksudnya kalau misalkan mau meminjam yaitu cari total pengembalian pinjaman yang terkecil, Bu gitu. Jadi yang terkecil yang mana nih gitu, jangan yang besar pengembaliannya ya gitu. Paham ibu-ibu? Paham? Alhamdulillah. Oke, sekali lagi kita tepuk P2K2 dulu ya, Bu, sebelum melanjutkan pembahasan yang lainnya. Oke, siap? Siap. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Terima kasih, Ibu.